Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bersyukur kita hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, yang selalu memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang hanya dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya yang senantiasa dengan ihsan dan istiqamah di dalam menjalankan ya sunnah-sunnah yang beliau ajarkan sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kelak mereka. Taib ya anda sekalian, kita lanjutkan hari ini hadis yang ke-35. Ya, hadis yang ke-35. Di sana dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya, ya di sana dikatakan ya, man kadzaba alayya muta'ammidan, ya barang siapa berdusta atas namaku, ya falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahul Muslim. Ya dikatakan man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta atas namaku maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk belajar menuntut ilmu dengan benar kepada orang-orang yang juga akidahnya benar, prinsip hidupnya benar, ya. Kemudian mereka ya yang harus kita dalam dalam belajar kita di sana ada perintah untuk memilih seorang guru. Jadi tidak sembarangan, tidak serampangan, ya. Di zaman Ustadz kuliah beberapa tahun lalu itu masya Allah. Jadi Ustadz waktu itu ngambil jurusan PAI ya, Pendidikan Agama Islam ya, di salah satu universitas yang swasta gitu kan, ya masih di Kota Medan. Ada sesuatu yang sangat Ustadz rasakan sangat tidak baik ya. Kenapa? Karena kita di sana belajar sama-sama, ya kita tahu kualitas ilmu yang diberikan di kampus itu. Kemudian dengan ilmu yang tidak seberapa, ternyata sebagian kawan-kawan ustadz itu ya mereka mengisi kajian-kajian di luar, sementara mereka tidak paham bahasa Arab, mereka tidak ngerti bahasa Arab. Kenapa? Karena kelihatan ketika ujian mencontek. Ini menunjukkan kalau mereka tidak paham bahasa Arab. Ya, ilmu-ilmu syairi juga seperti itu, tapi mereka punya pengajian di luar. Apa yang mereka berikan pada umat, gitu kan? Ini bisa menyebabkan seseorang itu asal-asalan dalam memberikan ilmu, ya. Yang lebih utama adalah ketika antum belajar ya harus diketahui dulu siapa ustadznya, ya minimal lembaganya, dia belajar di mana, kemudian kitab apa yang digunakan. Ya, jadi kita bukan seperti mendengarkan orang yang sedang ya stand up comedy, tahu ya stand up comedy ya, pakai mic gitu kan, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, enggak kayak gitu. Ini bukan lawak. Ya, ilmu agama itu ilmu syar'i, ilmu Allah gitu kan, harus dicari dengan benar. Ya, sumbernya juga harus benar. Afwan. Ya. Ya, jadi ilmu syar'i itu harus dicari dengan benar, sumbernya juga harus benar, nggak boleh asal-asalan.
Bahkan kita dilarang mengatakan katanya kayak gini loh, katanya kayak gini. Pastikan. Ya, walaupun ini sering kita lakukan, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang dilarang. Apalagi kalau dia mengatasnamakan Nabi SAW. Ya, mungkin dia pernah dengar atau hanya firasatnya saja. Aku pernah dengar dari Nabi SAW, atau aku pernah dengar hadis Nabi SAW bahwasannya barang siapa yang kayak gini dan kayak gini, dia akan kayak gini. Ya, sementara dia hanya firasat atau katanya ini tidak boleh. Kalau seperti ini kan jelas. Kita ambil dari kitab apa, kemudian di sana ada hadis riwayat apa, gitu kan. Ada lagi buku yang lebih bagus lagi ya. Itu mereka akan tuliskan diambil dari kitab mana, halaman berapa. Itu, paham? Ya, hendaknya seperti itu. Ini juga kalau kalian nanti beli buku, beli kitab, perhatikan ada catatan kaki di sana. Catatan kaki kalau kita lihat, ya, kalau di buku ini sepertinya tidak ada ya. Tapi ini insya Allah sudah ini ya, hadis-hadisnya sudah memang sudah tersebar gitu kan. Kemudian ada hadis riwayat apa di situ. Namun kalau kalian beli buku, carilah yang ada catatan kaki. Catatan kaki itu adalah catatan-catatan kecil di bawah. Ya, di bawah sini ada catatan-catatannya. Kemudian di atasnya ada angka-angka. Angkanya kecil gitu. Ya, coba lihat di satu lagi di buku fikih itu yang tadi yang antum coba dilihat. Sepertinya ada catatan kaki di sana. Ya, coba dibuka, sembarang saja dibuka. Buka sembarang. Coba diperhatikan setiap kalimat-kalimat terakhir dalam bahasa Indonesia. Di sana ada angka. Ada. Di bawahnya ada catatan kecil. Ada. Itu yang dinamakan catatan kaki. Hendaknya seperti itu. Jadi bukan cuma buku yang tertulis dan omong kosong, tidak ada sumber dari mana. Mereka ngambil dari mana kita nggak tahu. Ya, ini harus diperhatikan. Gitu kan, supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Banyak ya, banyak sekali. Kalau kalian nanti belajar hadis dengan baik, maka semakin semakin kalian sering belajar, semakin tampaklah ya hadis-hadis palsu yang tersebar di masyarakat. Contohnya, ya, sering kita dengar mungkin di bulan puasa Ramadan, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Sering dengar? Tidurnya orang yang berpuasa, ya. Dan ternyata ini tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak ada. Ya, banyak sekali yang hadis-hadis yang seperti ini ya. Hanya karena sering didengar, ya. Dan mereka tidak mencari lagi sumbernya, ya. Biasakan diri kita ketika kita menerima suatu hadis, cari kembali sumbernya. Kecuali kalau kita sama-sama megang buku seperti ini, kita udah jelas gitu kan? Udah jelas tampak. Tapi kalau kalian hanya mendengar saja, ya silakan cari lagi sumbernya. Kemudian kalau memang benar, silakan diamalkan. Jadi tidak bisa sembarangan kita mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Lihat tadi dikatakan di sana, barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Wa naudzubillah. Ya, kita berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, azab neraka yang paling ringan seperti apa? Apabila sendal itu diletakkan di alas kaki, maka seketika otaknya mendidih. Dan inilah azab yang paling ringan. Azab yang paling ringan. Ini yang paling ringan. Bagaimana kalau yang dicelupkan? Bagaimana taruh di lembah-lembah di dalam neraka? Bagaimana mereka yang diletakkan di dasarnya? Gitu kan? Mereka ketika mati dihidupkan kembali. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, mereka adalah beliau adalah seorang yang udah dijamin masuk surga sama Allah. Ya. Beliau adalah manusia yang paling mulia yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata beliau? Aku meminta kepada Rabbku, gitu kan? Aku meminta surga, ya. Ya as'alullah al jannah wa na'udzu bihi minan nar, dan aku berlindung darinya siksa api neraka. Apalagi kita yang ibadahnya belum tentu diterima. Dosa kita sudah tentu banyak, ya udah pasti banyak. Taubat kita juga belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena enggak ikhlas. Gitu kan? Ya. Dan jaminan surga untuk kita tidak ada. Ada yang sudah menjamin di sini dirinya masuk surga? Tidak ada. Ya, Ustaz dan antum dan kita semua tidak ada yang menjamin diri kita masuk surga. Kita hanya berusaha sebagai hamba Allah, kita hanya berusaha berbuat baik. Ketika kita terjatuh, ya, atau kita terpuruk ke dalam dosa, kita balik lagi kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah, kita balik lagi, kita perbaikin diri lagi. Ketika terjatuh lagi dalam dosa, kita balik lagi. Hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Ya. Kita hanya berserah diri kepada Allah, kemudian kita dengan berusaha melakukan kebaikan. Tapi jaminan surga kita tidak punya. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini sangat penting sekali ya dalam belajar menuntut ilmu syar'i. Hendaknya ketika berbicara ada dasar ilmunya.
Jangan sampai seorang itu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini ya? Ini salah satu yang dilarang, berdusta atas nama Nabi. Ya, dan lihat ya, ancamannya adalah orang yang berdusta atas nama Nabi, beliau mengancam, silakan ya orang tersebut mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Baik, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.